Kali ini kita akan membahas variables, yaitu ada definisi, measurement, dan skala disertai dengan sampling. Ini bagian dari research method, khususnya research design. Ini adalah topik-topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu pengukuran, operasionalisasi, skala, dan karakteristik dari ukuran yang baik, pengukuran yang baik, dan sampling. Pertama, mengapa perlu pengukuran? Yang jelas, ketika kita menganalisis sesuatu atau objek, kita harus melakukan pengukuran ini. Jadi, yang kita ukur bukan objeknya, tetapi karakteristik atau atribut dari objek itu. Misalkan kita mengukur orang, misalkan. Ya, kita tidak mengukur orangnya, tapi kita mengukur tingginya, berat badannya, tekanan darahnya, atau yang lain. Perusahaan, kita nggak mengukur perusahaannya, tapi kita mengukur besarnya perusahaan, profitabilitas, atau yang lain-lain. Lebih detailnya lagi, pengukuran adalah meletakkan suatu angka atau simbol lain kepada suatu karakteristik atau atribut dari suatu objek berdasarkan aturan-aturan tertentu yang sudah kita tetapkan. Objeknya itu bisa berupa orang, atau berupa perusahaan atau SBU, berupa negara, berupa binatang, atau berupa apa yang sedang kita analisis. Nah, karakteristiknya adalah misalkan motivasinya, kemudian efektivitasnya, kemudian enjoyment atau panjangnya, ukuran, tinggi, berat, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita analisis nanti ukuran-ukuran ini. Nah, atribut tadi diletakkan pada suatu objek. Apa itu objek itu? Ada beberapa pengertian di sini, yaitu konsep, konstruk, dan variabel. Kalau konsep itu adalah suatu arti atau karakteristik yang sudah diterima secara umum, ya, secara general, yang dilekatkan pada suatu event atau kejadian atau kondisi atau situasi. Ini konsep. Nah, untuk penelitian tertentu atau penelitian kita, barangkali kita menciptakan sendiri nih suatu ide yang barangkali spesifik atau barangkali bisa abstrak yang khusus untuk penelitian kita ini. Ini disebut dengan konstruk. Jadi konstruk ini adalah bisa berarti kumpulan dari suatu konsep. Nah, di level yang lebih transparan lagi adalah suatu variabel, yaitu simbol dari suatu kejadian atau karakteristik atau atribut yang bisa diukur dan di mana kita letakkan angka atau value tadi, ya. Itu disebut dengan variabel. Jadi kita meletakkan ukuran tadi dalam suatu variabel. Nah, variabel ini adalah sebenarnya sinonim dari konsep atau konstruk. Kalau konsep dan konstruk ini lebih ke arah tataran teoretikal, kalau variabel ini lebih tataran ke operasional, ke praktis, ya. Sehingga kita sampaikan kalau dalam tataran teori kita bilangnya konsep dan konstruk, tapi ketika kita nyatakan dalam bentuk ukuran dan pelaksanaannya itu kita biasanya sebutkan dalam bentuk variabel. Nah, konstruk ini bisa berupa kumpulan dari berbagai macam konsep, ya. Nah, untuk lebih memudahkan, barangkali kita perlu membahas operational definition atau definisi operasional. Kalau kita bilang konsep tadi atau konstruk, seperti misalnya kesehatan, maka kita belum bisa menyatakan kesehatan ini apa. Ini masih suatu barang yang abstrak. Nah, bila kita ingin bisa mendefinisikan kesehatan secara lebih bagus, barangkali kita harus melekatkan suatu atribut di sananya. Misalkan berat badan ideal. Itu pun berat badan ideal terdiri dari dua angka, ya. Ada berat badan dan tinggi badan. Kemudian ada tekanan darah. Kemudian ada tes darah, itu ukuran-ukuran kolesterol, kemudian asam urat, kemudian gula darah, dan lain sebagainya. Itu kita sebut sebagai sehatnya. Jadi kita bayangkan bahwa satu konsep itu atau konstruk terdiri dari berbagai ukuran atau atribut yang bisa kita lihat. Nah, ini yang disebut dengan operational definition, yaitu definisi yang dinyatakan dalam bentuk yang udah spesifik atau dalam bentuk ukuran, ya kan, ya, dalam bentuk ukuran yang bisa dilakukan studi secara empiris. Nah, jadi konsep ini harus kita operasionalisasikan.
seperti tadi kesehatan, atau misalkan kita sampaikan penghindaran pajak. Apa yang disebut penghindaran pajak? Yang mana yang harus kita lihat, angka di mana di laporan keuangan, atau apa yang harus kita ukur di sana. Nah, ini artinya mereduksi konsep yang masih abstrak tadi menjadi sesuatu yang bisa diukur. Ini artinya operasionalisasi dari konsep. Sehingga yang kita lakukan adalah melihat dari dimensi-dimensi yang ada ya, baik dimensi behavioral atau properti atau atribut yang dipunyai oleh konsep tadi. Gimana langkahnya? Yaitu kita harus mendefinisikan dulu konstruk yang akan kita ukur itu apa, yang akan sedang kita bicarakan itu apa, itu harus kita definisikan terlebih dahulu. Kemudian kita pikirkan isi dari ukuran tadi ya, yang akan bisa mengukur konsep tadi ya kan nih. Kira-kira ukurannya apa nih untuk menjelaskan atau bisa melukiskan konsep atau konstruk tadi. Nah, setelah itu kita pikirkan apa nih kira-kira format dari skalanya ya kan ya. Apakah skala 2, skala 3, atau kalau di sini ada agree atau disagree, atau ukuran meter atau rupiah atau apa. Nah, ini skalanya. Kemudian terakhir kita harus uji validitas dan reliabilitas dari skala tersebut. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam mengoperasionalisasikan definisi atau konsep yang kita punya tadi. Nah, operasionalisasi ini akan menjelaskan karakteristik-karakteristik yang bisa dilihat atau observable dari suatu konsep tadi, sehingga kita bisa mengukur ya kan. Nah, sehingga ini sangat penting untuk mengukur konsep tadi, apalagi yang abstrak atau subjektif ya kan, seperti perasaan, attitude, atau tadi kinerja atau kesehatan tadi ya. Tapi ada juga yang konsep-konsep yang sudah sangat jelas ya, misalkan level pendidikan. Nah, itu jelas SD, SMP, SMA. Kita tinggal tentukan aja ukurannya seperti apa. Atau tinggi badan, udah jelas ya kan ya. Sehingga kita perlu lihat operasionalisasi ini tergantung dari konsep atau konstruk yang kita buat. Perlu diingat bahwa operasionalisasi ini tidak menjelaskan korelasi ya. Misalkan kita lihat motivasinya, motivasi itu dilihat dari hasil kerjanya banyak. Nah, itu bukan motivasi, ini adalah korelasi dari konsep motivasi tadi. Bukan motivasi dan hasil kerja itu adalah satu konsep yang berbeda ya, bukan ukurannya. Kemudian tidak terdiri dari alasannya atau kejadian sebelumnya atau kejadian setelahnya atau konsekuensinya. Jadi konsep ini benar-benar apa yang bisa kita lihat dari suatu hal tadi ya, karakteristik atau atribut dari hal tersebut, bukan sebabnya, bukan akibatnya, bukan yang berhubungan dengannya gitu ya kira-kira. Ini salah satu contoh konsep yang ada di bukunya sekarang ya. Jadi achievement motivation, ada motivasi untuk mencapai sesuatu. Nah, ini suatu konsep yang barangkali masih abstrak ya. Gimana cara kita mengukur motivasi? Nggak mungkin kita tanya gimana motivasi Anda 1 sampai 10. Ya, itu akan sangat bias dan nggak tepat ya. Sehingga bisa kita pecah, barangkali kalau seperti ini kita bisa pecah satu konsep menjadi beberapa dimensi ya kan. Oh, dimensi motivasi itu apa? Ada 5 di sini ya, contohnya senang bekerja, kemudian tidak bisa rileks, kemudian tidak sabar dengan inefektivitas, dan seterusnya. Nah, barangkali ini juga masih belum bisa mencerminkan apa yang kita harapkan. Kalau orang ditanya apakah Anda tidak bisa rileks, itu barangkali susah ya kan ya untuk menjawab, sehingga dari dimensi ini bisa dipecah-pecah lagi menjadi elemen-elemen ya kan ya. Sehingga ini akan bisa lebih terukur lagi. Driven by work tadi apa? Constantly working, apa Anda terus bekerja atau apa ini barangkali itu ya. Apakah Anda tidak bisa relax? Nah, itu susah jawabnya. Tapi ketika ditanya apakah Anda memikirkan pekerjaan ketika di rumah, apakah Anda punya hobi, nah itu barangkali lebih terukur sebagai elemen. Sehingga konsep tadi bisa kita pecah menjadi dimensi dan elemen bila diperlukan.
Nah, ketika kita sudah mendefinisikan konsepnya, kemudian menetapkan atribut apa yang kita ukur dan pengukurannya seperti apa, kita juga harus menyatakan dalam bentuk angka kan. Nah, angka ini harus ada skalanya. Jadi skala ini untuk membedakan dari angka antara satu individu dengan individu yang lain. Ada beberapa jenis skala yang kita kenal, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio scales, ya kan ya, rasio ya kan, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ada juga skala yang berupa kategori ya, ini bisa berupa rating atau bisa berupa ranking ya. Kalau rating itu ya ada kategori-kategori dengan nilai-nilai tertentu. Kalau ranking ini membandingkan antara beberapa objek ya, atau kejadian atau beberapa konsep tadi dilihat secara perbandingan antara dua konsep tadi. Apa itu skala nominal? Skala nominal itu hanya membedakan saja ya, tidak ada urutannya, tidak ada jaraknya, tidak ada originnya ya. Ini seperti laki-laki perempuan, beda kan ya laki-laki dan perempuan. Ordernya mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, tidak ada. Ukurannya jauhnya nggak ada, originnya yang mana nggak ada. Ini kita sebut dengan skala nominal. Kemudian ada skala yang kedua adalah ordinal. Ordinal ini ada difference-nya ya, tapi udah ada ordernya, tapi jaraknya masih belum jelas ya. Kemudian originnya nggak ada. Contohnya misalkan daging ya, daging panggang itu ada raw, medium, dan well done. Atau kita tahu beda, kalau raw sama medium itu beda. Ordernya kalau raw lebih mentah, medium lebih matang. Tapi distansinya, jaraknya seberapa? Itu enggak, ini ya, barangkali belum terukur. Ini disebut dengan ordinal. Kemudian ada lagi interval. Interval ini udah jelas berbeda, ordernya ditambah distansinya jelas distance-nya. Barangkali misalkan suhu udara ya kan, suhu udara ada 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Itu jelas berbeda, urutannya ada jelas, jaraknya jelas, selisihnya dalam derajat. Originnya yang nggak ada nih, suhu itu nggak ada originnya, suhu 0 ada suhu minus segala macam, nah nggak ada suhu 0-nya. Nah yang terakhir itu adalah yang lengkap, ada jarak, ada beda, ada ordernya, ada originnya titik 0 ya kan ya. Misalkan pendapatan 0 ya kan, nggak mungkin pendapatan minus, sehingga kita bisa bilang ini sebagai suatu rasio ya kan. Nah, tentunya sentral tendensinya beda-beda, ada modus, median, mean aritmetik atau mean geometrik. Kita bisa lihat di situ. Nanti juga ukurannya beda-beda nih, untuk menguji atau menganalisisnya juga berbeda. Yang sering kita dapati adalah minimal, interval, dan rasio yang bisa kita hitung dalam regresi atau kita hitung dalam analisis kuantitatif ya, yang parametrik. Nah, untuk rating scales ada berbagai macam, dikotomis itu ya dan tidak. Barangkali kalau kategori itu dari mulai rendah, sedang, tinggi, semantik misalkan menyenangkan, membosankan ya kan, dan seterusnya. Biasanya yang sering kita pakai adalah Likert scale, yaitu dari misalkan 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 normal, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, seperti itu biasanya yang sering kita pakai ya, yang rating ya. Dan seterusnya bisa kita pakai bermacam-macam rating scales ini. Nah, untuk yang ranking ini kita perbandingkan antara dua atau beberapa objek ya kan, secara langsung. Kalau paired comparison itu dibandingkan antara dua hal ya. Ini barangkali cocok untuk perbandingan hal-hal yang sedikit ya, sehingga dibandingkan dua pada satu saat. Kemudian ada forced choice, yaitu pilihan yang memaksa, yaitu kita langsung meminta untuk meranking ya, misalkan 1 sampai 5. Ini juga tidak boleh terlalu banyak, karena kalau banyak nanti sudah orang tidak bisa membedakan. Ini salah satu contohnya. Misalkan mana yang lebih disukai atau tidak disukai ya kan, pelajaran mana. Nah, ini tinggal diukur 1 sampai 5, tinggal masukkan angka 1 sampai 5 di mana urutannya sesuai dengan keinginan kita. Ini forced choice.
Atau ada lagi comparative scale, itu membandingkan antara yang kita amati sekarang dengan ada referensi atau benchmarknya. Misalkan bandingkan pelayanan yang sekarang ini dengan pelayanan yang sebelumnya atau pelayanan di tempat lain. Nah, itu adalah comparative scale, dibandingkan dengan suatu benchmark tertentu. Nah, ini sangat penting. Nah, berdasarkan sifatnya barangkali ada dua golongan, yaitu reflektif dan formatif. Kalau reflektif ini artinya setiap item dari skala ini mempunyai basis yang sama, ya kan ya. Jadi dia mempunyai konstruk yang sama, sehingga perubahan dari satu konstruk akan mempengaruhi semua skala-skala dari semua item yang ada di reflective scale ini. Sehingga misalkan ada attitude terhadap suatu produk, barangkali ketika attitude-nya lebih bagus, maka favorable, unfavorable, good atau bad, beneficial atau harmful, attractive atau unattractive, excellent atau poor, ini bergerak pada sisi yang sama, ya kan. Ada lagi yang disebut dengan formatif. Nah, ini skala yang berisi item-item yang barangkali tidak sepenuhnya berhubungan, karena ini barangkali karena konstruk ini dipandang sebagai kombinasi dari indikator-indikator ini, sehingga perubahan dari satu indikator akan merubah konstruknya. Nah, tapi perubahan ini tidak mempengaruhi indikator yang lain atau ukuran-ukuran atau skala-skala yang lain, dimensi yang lain. Contohnya misalkan kepuasan pekerjaan. Kepuasan pekerja itu bisa dipecah menjadi promosi, dengan gaji, dengan hubungan dengan supervisi, coworker, dan kerja. Ketika ada kenaikan gaji, barangkali job satisfaction-nya naik, tapi belum tentu kenaikan gaji tadi sama dengan promosi, ya, belum tentu sama dengan kepuasan dengan supervisor. Jadi ini adalah ciri dari formative scale. Jadi perlu dibedakan antara reflektif dan formative scale. Kalau reflektif itu pasti hubungannya sama, karena dia bergeraknya dari konstruk ke masing-masing item, sedangkan kalau formatif dari item ke mempengaruhi konstruknya. Nah, berikutnya adalah karakteristik dari ukuran yang baik atau pengukuran yang baik, yaitu adalah validity dan reliability. Ini yang sering kita kenal. Valid itu artinya sampai seberapa tes ini mengukur apa yang kita harapkan untuk diukur. Misalkan kesehatan, ya kita mengukur kesehatan. Misalkan kinerja, kita ukur kinerja. Motivasi, kita ukur motivasi. Jadi sampai seberapa kita mengukur apa yang harusnya kita ukur. Nah, kemudian yang kedua adalah reliability, yaitu akurasi atau presisi dari ukuran yang kita lakukan tadi, dari pengukuran atau prosedur yang kita lakukan tadi. Semakin presisi, maka ukurannya akan semakin tepat mendekati apa yang kita inginkan tadi. Ini bisa kita lihat dari gambar ini. Kalau validity-nya bagus dan reliability-nya bagus, maka semuanya akan masuk ke dalam tepat di tengah sasaran. Tapi kalau reliable tapi tidak valid, itu artinya dia akan ngumpul tapi mengukur yang salah, tapi di arah yang salah, ya. Ini percuma juga, ya. Kemudian ada juga yang valid tapi low reliability. Ini valid, dia ada di tengah tapi tidak bisa mengumpul pada satu saat, jadi tidak presis, ya, tidak akurat. Yang terakhir adalah nggak valid dan nggak reliable. Ini ada yang bilang ini nggak mungkin karena nggak ada gunanya kita ukur. Nah, ada lagi karakteristik yang ketiga yang barangkali sangat yang penting juga, yaitu practicality, yaitu faktor-faktor visibilitas barangkali, ya, ekonominya, convenience atau interpretability, apakah ini bisa kita lakukan atau enggak. Nah, validitas bisa dipecah lagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah logical atau content validity. Apakah ukuran ini bisa cukup mengukur konsepnya? Misalkan tadi dibilang kesehatan, apakah warna mata bisa mengukur kesehatan? Nah, ini kalau kita udah lihat enggak, berarti enggak bisa dipakai, ya kan, ya. Jadi face validity itu seperti itu, ya. Apakah bisa mengukur atau enggak? Biasanya ini melibatkan expert, ya. Apakah ini bisa digunakan atau tidak? Yang kedua adalah criterion related validity. Jadi apakah ukuran ini bisa membedakan untuk memprediksi suatu variabel. Misalkan concurrent validity, apakah
ukuran ini bisa membedakan ukuran yang saat ini terjadi. Misalkan kita mengukur motivasi orang ini rajin atau malas. Ketika kita lihat ini ada orang rajin dan ada orang malas, kemudian ternyata dalam pengukuran itu nilainya sama, nah berarti ini masih tidak valid ya. Jadi ini harus bisa membedakan antara kriteria yang kita tetapkan tadi. Kemudian ada predictive validity, yaitu apakah bisa membedakan atau memprediksi nanti di masa yang akan datang. Ya, misalkan kemampuan akan menghasilkan kinerja. Kalau kita lihat nanti kemampuannya ini berbeda, nilainya berbeda, tapi ternyata hasilnya sama, berarti ini tidak bisa dianggap sebagai suatu yang predictive validity. Jadi ini harus bisa membedakan kondisi yang sekarang, concurrent validity, dan kondisi yang di masa yang akan datang, predictive validity. Kemudian yang berikutnya adalah construct validity, yaitu apakah bisa mengukur sesuai dengan teorinya ya. Ini biasa dilakukan untuk faktor analisis ya, yaitu convergent validity. Apakah instrumen yang mengukur suatu konsep itu, misalkan tadi terdiri dari dua, apakah korelasinya tinggi? Kalau korelasinya tinggi berarti dia valid. Kemudian ada lagi discriminant validity. Jadi apakah mengukur yang yang variabelnya itu dua variabel yang berbeda yang tidak ada hubungannya, maka komponennya juga harus tidak berhubungan juga. Jadi kalau variabelnya tidak berhubungan, maka harusnya variabel-variabelnya atau komponennya tadi tidak juga berhubungan. Ini discriminant validity ya kan. Convergent itu hubungannya jelas untuk yang sama. Kalau diskriminant hubungannya harus tidak untuk yang berbeda. Kira-kira demikian. Nah, berikutnya adalah reliability yang terbagi menjadi dua, yaitu stability of measure dan internal consistency. Stability of measure artinya apakah pengukuran ini sama sepanjang waktu, ya kan ya. Ini ada dua macam yang kita lihat. Ada retest reliability. Jadi ketika diukur pada saat yang berbeda, apakah hasilnya sama? Kalau sama berarti reliable, kalau berbeda berarti enggak. Kemudian ada parallel form reliability. Jadi ini lebih ke arah equivalence ya. Two comparable sets. Jadi contoh yang paling gampang itu adalah ketika ada lomba olimpiade, senam atau apa yang melihat juri. Jurinya aja ada 3 atau 4, yang jelas lebih dari 1, apakah hasil penilaiannya adalah sama ya kan. Ini disebut dengan parallel form reliability. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah internal consistency of measure, yaitu apakah item-item di dalam pengukuran ini sama dalam suatu konstruk ya kan ya. Misalkan ada inter-item consistency reliability, ini apakah jawaban di dalam suatu konstruk itu mencerminkan hal yang sama ya, seragam. Ini kalau konsisten artinya reliable. Ini biasanya diukur dengan Cronbach alpha ya, nanti kalau datanya sudah dapat. Kemudian ada lagi split half reliability. Jadi kalau datanya tadi dibagi 2, maka harusnya 2 tadi akan korelasinya sangat tinggi, sehingga ini disebut dengan reliable. Ini adalah reliabilitas ya, ada beberapa macam tadi. Bagian berikutnya adalah sampling. Nah, perlu kita sepakati beberapa istilah ya. Populasi adalah seluruh anggota yang ada ya, baik itu orang, kejadian ataupun sesuatu yang akan kita analisis. Populasi adalah keseluruhannya. Kalau elemen adalah salah satu dari anggota populasinya. Misalkan kita anggap populasinya adalah penduduk Indonesia, maka salah satu orang dengan NIK tertentu itu adalah elemen. Kalau sampel itu adalah bagian dari populasi yang kita ambil sebagai untuk kita analisis ya kan ya. Nah, jadi enggak semuanya. Kalau semuanya disebut dengan sensus, tapi ini kita ambil sampel adalah sebagian dari populasi. Sampling unit itu adalah bagian yang tersedia untuk kita lakukan sampling ya kan, proses sampling. Misalkan tadi penduduk Indonesia, maka sampling unitnya misalkan kita siapa penduduk DKI Jakarta, itu bagian dari seluruh populasi yang akan kita ambil sampelnya. Kemudian subjek itu adalah satu orang anggota sampel. Jadi seperti elemen ya, sama dengan elemen. Subjek itu sama dengan elemen. Kemudian sampling adalah proses ya,
prosesnya. Kalau disebut sampling itu adalah proses untuk menetapkan jumlah yang bisa digunakan untuk mewakili populasi. Berapa jumlah elemen yang cocok untuk mewakili populasi itu adalah sampling ya, proses untuk mencari elemen-elemen atau jumlah yang bisa digunakan untuk mewakili populasinya. Atau lebih detail lagi, sampling itu adalah proses memilih jumlah yang tepat dari elemen-elemen yang bisa mewakili populasi, sehingga ketika kita menganalisis atau mempelajari dari sampel itu, memahami karakteristiknya atau atributnya, maka kita bisa memahami seluruh populasi atau populasi secara keseluruhan. Nah, itu adalah sampling. Sehingga di sini syaratnya adalah karakteristik dari sampel akan sama dengan populasi, istilahnya ya. Jadi karakteristik populasi itu adalah karakternya adalah rata-rata, ya kan, kemudian ada standar deviasi, ada varians. Ini adalah parameter disebutnya. Ke dalam proses sampling ini kita ambil menjadi sampel yang statistiknya sama sih sebenarnya, rata-rata, standar deviasi, dan sampel, tapi kita sebutnya ini sebagai statistik ya. Jadi sehingga dari statistik ini kita akan harusnya bisa mengestimasi parameternya seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan sampling ya. Sehingga antara sampel dan populasinya kita harus yakin bahwa sampelnya bisa digeneralisasi menjadi populasi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu mendefinisikan dulu populasinya seperti apa, kemudian kita memutuskan sampel frame atau representasi secara fisik ya, seperti apa. Misalkan penduduk tadi representasinya buku kuning, misalkan kalau dulu ada buku kuning ya, atau daftar NIK, itu barangkali sampel frame-nya. Kemudian kita menentukan sampling desainnya seperti apa, nanti kita bahas. Kemudian sampel size-nya seberapa, kemudian kita laksanakan itu kegiatan pencarian data. Nah, yang harus kita lihat untuk sampel size-nya ini bisa kecil bisa besar, tergantung dari research objektifnya, tergantung presisi yang kita harapkan, kemudian confidence-nya seperti apa, kemudian variasinya di dalam populasi itu seperti apa. Kalau populasinya seragam, barangkali nggak perlu banyak-banyak juga cukup. Atau kemudian constraint biaya dan waktu, dan kemudian ya ukuran dari populasinya itu sendiri. Ini yang harus kita perhatikan untuk menentukan jumlah sampelnya atau sampel size-nya. Nah, apa itu sampling design? Yaitu desain sampling yang kita gunakan ada dua hal di sini ya, ada probability dan non probability. Kalau probability itu kita anggap bahwa semuanya akan bisa mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih, ya kan? Seperti unrestricted simple random ini, bahwa semua populasi kita anggap sebagai elemen yang akan dipilih, dan kemudian setiap elemen ini punya kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai subjek. Beda dengan restricted atau complex probability sampling, ini bisa sistematik. Misalkan ada NIK sejumlah 1 juta penduduk, maka kemudian kita pilih penduduk ke 100.000, kelipatan 100.000 yang kita pilih. Nah, ini systematic sampling. Atau stratified random sampling, jadi penduduknya ini dibagi menjadi beberapa segmen yang punya arti ya, misalkan pendapatan rendah, pendapatan menengah, pendapatan tinggi. Nah, nanti kita ambil perwakilan dari masing-masing strata tadi. Atau cluster sampling, jadi kita ambil grup-grup yang heterogen, kita kelompok-kelompokkan, misalkan per kota ya, atau kalau misalkan ini kota DKI Jakarta, misalkan per kecamatan, kita anggap satu kecamatan itu penduduknya heterogeneous, dan kita tinggal ambil beberapa kecamatan yang kita pilih. Ini namanya cluster sampling. Sama seperti cluster sampling, ada area sampling. Ini yang tadi yang kita sebut ya, kalau tadi kecamatan itu nantinya dia cluster sampling yang berdasarkan area atau area sampling. Ada juga yang berkelompok-kelompok bukan berdasarkan area, itu sebutnya dengan cluster sampling tadi ya. Kemudian ada double sampling, yaitu sampling yang dilakukan secara ini ya, 2 kali ya, setelah ada pertanyaan sesi pertama, kemudian data diolah, kemudian ada yang kedua lagi tahap berikutnya dengan orang yang sama atau subjek atau sampel yang sama. Itu
double sampling. Kalau yang non probability sampling itu adalah convenient sampling, ya pokoknya yang kita ketemu itu langsung kita tanyakan, ya kan. Jadi yang paling mudah untuk kita akses itu yang dijadikan sebagai subjek. Ada lagi purposive sampling. Ini ada dua, judgment sampling dan quota sampling. Judgment itu berdasarkan ekspertisnya, ya. Siapa yang kira-kira ahli, siapa kira-kira yang bisa menjawab, nah itu yang kita tanyain. Jadi bukan berdasarkan sampling, berdasarkan probability, tapi berdasarkan judgment, ya. Kemudian kuota sampling, ya, subjeknya ini yang kita pilih berdasarkan kuota, ya kan, ya. Misalkan penduduk yang golongan pendidikannya rendah, siapa yang kita pilih? Penduduk yang pendidikannya tinggi, siapa yang kita pilih dengan kuota tertentu. Nah, ini adalah non probability sampling. Nah, bedanya kalau probability sampling itu biasanya bisa digeneralisasi, sedangkan non probability tidak bisa kita generalisasi. Sampling design itu tergantung dari kebutuhan kita, tergantung dari research objektif. Misalkan apakah representativeness itu sangat penting buat studi kita, atau generalizability itu sangat penting. Jika iya, maka harus probability sampling, ya kan, ya. Nah, kemudian kalaupun iya, kita lihat tujuannya seperti apa, untuk mengeneralisasi, untuk bisa menentukan secara umum apa. Nah, itu kita pilih simple random sampling atau systematic sampling, ya kan, ya, atau cluster sampling jika perlu. Atau bila ini adalah terlokasi tertentu, ya kita pakai area sampling. Atau misal mengumpulkan informasi lebih lanjut diperlukan, maka kita pakai double sampling dan seterusnya, ya. Dan bila representatif itu tidak diperlukan, maka cukup non probability sampling, ya kan, ya. Jika untuk hanya sekedar informasi yang segera, maka confidence sampling bisa. Tapi kalau untuk yang informasi generalisasi jelas nggak bisa. Kemudian, ya, apakah ini akan relevan terhadap grup-grup tertentu? Kita sangat penting untuk melihat terhadap grup tertentu saja, tidak seluruhnya. Maka bisa aja pakai judgment sampling atau quota sampling. Jadi tergantung dengan kebutuhan kita. Berikutnya adalah presisi dan confidence. Precision itu adalah seberapa tepat estimasi kita terhadap karakteristik dari populasi, ya. Jadi kita estimasikan parameternya seperti apa, kemudian kita lihat apakah ini tepat dengan karakteristik dari populasinya. Kalau confidence itu artinya seberapa yakin kita bahwa estimasi kita ini akan benar dari populasinya. Jadi agak berbeda sedikit, ya. Bukan sedikit sih, banyak sebenarnya. Kita lihat dari gambaran di bawah itu, ya. Kalau presisi itu biasanya less confidence, ya kan, kita tepat, ya kan. Misalkan kita bilang IP mahasiswa PKN STAN adalah 3,5 rata-rata, maka 3,5 antara 3,4 dan 3,6. Nah, ini berarti presis, ya, presis, ya kan, ya. Tapi tidak semua orang IP-nya di antara 3,4 dan 3,6. Kalau kita bilang IP-nya 3,5, yaitu antara 3,4 dan 3,6, maka itu presis, tapi nggak confidence. Kalau kita pengen bilang confidence, ya, IP mahasiswa antara 3 dan 4. Nah, itu lebih banyak, ya, akan masuk. Sama-sama sih 3,5, tapi 3,5, tapi ini lebih confidence-nya lebih banyak yang ikut, tapi nggak presis, ya kan. Nah, ini bedanya. Nah, seberapa ukuran sampel yang seharusnya? Nah, ini ada beberapa metode, beberapa cara. Ada formula rumus Slovin, ya, dengan melihat standar deviasi, standar error, dan rata-rata dan jumlah populasinya. Kita hitung berapa sih jumlah sampel yang diperlukan. Tapi yang praktis ini ada dua pendapat, ya, dari Crazy dan Morgan tahun 70. Ini ada tabelnya, langsung aja. Jika populasinya adalah misalkan 10, maka sampelnya harus 10. Jika populasinya 1 juta, maka sampelnya adalah 384. Nah, ini kalau di tengah-tengah, silakan dilihat di situ. Nah, ini sebagai guideline aja, ya, seberapa kira-kira sampel yang bisa kita ambil, ya kan, ya, dari populasi.
Kemudian ada juga dari Roscoe ya, intinya sampel size itu pokoknya di atas 30, tapi kurang dari 500 itu biasanya cukup ya kan ya. Jika sampelnya itu dibagi-bagi menjadi berapa subsampel atau strata-strata tadi, minimal sampel dari setiap strata atau kategori itu adalah 30. Jadi di sini implisitnya adalah 30 sebagai angka minimal. Kemudian kalau di multivariate research, yaitu beberapa angka variabel dalam regresi, maka biasanya sampel size itu harus beberapa kali dari jumlah variabelnya ya kan. Ada yang bilang 10 kali minimal, atau ada yang bilang 20 kali ya kan ya. Kemudian kalau ada eksperimen dengan kontrol yang sangat ketat, kemudian itu biasanya bisa dikecilkan sampai 10 atau 20 ya kan ya sampelnya, tapi ini dengan syarat kontrolnya sangat ketat ya kan ya, sehingga kira-kira kita bisa pertimbangkan berapa sampel yang baik untuk penelitian kita. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.